Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgeng Kardianom, dan dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang motif dalam landasan psikologis. Baik, motif itu sendiri dapat diartikan sebagai dorongan dalam hidup setiap individu. Dalam setiap perilaku itu pasti memiliki motif tersendiri. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa kategori dalam motif. Nah, dalam kategori pertama dinamakan motif primer dan motif sekunder. Motif primer, yakni bisa dinamakan seperti biological drivers. Nah, motif ini bersifat naluri, seperti contoh dorongan untuk makan, minum, dan dorongan makan, minum, dan dorongan untuk beristirahat. Nah, beda lagi dengan motif sekunder, yakni motif sekunder ini bagaimana untuk berinteraksi dengan lingkungan hidup, masyarakat, dan adat istiadat. Proses untuk berproses perkembangan dalam hidup, dalam lingkungan. Nah, dalam kategori kedua, yakni di dalam kategori kedua ini motif dibagi menjadi dua, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Yakni motif intrinsik itu dorongan murni dari dalam diri sendiri tanpa harus ada dorongan dari luar. Seperti contoh, ada satu mahasiswa yang dimana mahasiswa ini rajin kuliah, rajin membaca, rajin berdiskusi, dan rajin berinteraksi dengan orang lain karena semata-mata dalam diri seorang mahasiswa itu menginginkan kesuksesan dengan cara dalam dirinya itu sudah terdapat nilai-nilai kesuksesan seperti rajin kuliah, sekolah, dan membaca, dan lain-lain. Nah, beda lagi dengan motif ekstrinsik, yakni dorongan dari luar. Bisa kita simpulkan motif ekstrinsik ini dorongan dari luar. Seperti contoh, seorang mahasiswa rajin kuliah, rajin berdiskusi karena kebetulan mahasiswa tersebut satu kelas dengan pacarnya, dimana kayak sejenis mahasiswa tersebut ada penyemangat di dalam kelas tersebut, sehingga mahasiswa ini rajin kuliah, rajin membaca, dan aktif dalam berdiskusi di dalam kelas. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dipaparkan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang konflik. Konflik di sini berasal dari dua kata, yaitu kon dan fliger. Kon ini yang berarti bersama, dan fliger ini yang berarti bertentangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik ini merupakan suatu keadaan perasaan seseorang yang disertai dengan pertentangan. Kemudian di sini kita lanjut ke motif-motif yang ada pada konflik tersebut. Yang pertama di sini ada motif mendekat-dekat, kemudian ada motif menjauh-jauh, dan ada motif mendekat dan menjauh. Yang pertama di sini motif mendekat-dekat. Maksudnya di sini motif mendekat-dekat ini adalah di mana keadaan perasaan seseorang yang sama-sama ingin memiliki
sesuatu yang sama-sama positif. Contohnya, seorang perempuan ingin membeli baju, namun di sini ada dua pilihan, ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna biru. Nah, di sini seseorang perempuan ini sama-sama ingin memiliki dua-dua baju ini, namun karena keterbatasan uang yang dia punya, jadi mau tidak mau dia harus memilih antara salah satu baju tersebut, antara baju yang berwarna hitam dan baju yang berwarna biru ini. Nah, jadi di sana terjadi konflik dalam diri seseorang tersebut. Kemudian di sini ada motif menjauh-jauh. Motif menjauh-jauh ini di mana keadaan perasaan seseorang yang sama-sama tidak ingin memiliki atau tidak ingin terjadi pada dirinya. Contohnya, ada seorang terdakwa yang diberikan pilihan oleh seorang hakim antara dia memilih dipenjara seumur hidup atau denda dengan sejumlah uang yang tidak mungkin dia bisa bayar. Gitu. Nah, jadinya di keadaan perasaan seseorang ini sama-sama dia tidak inginkan gitu dalam dirinya, dia tidak ingin dipenjara seumur hidup dan juga dia tidak bisa membayar denda dengan sejumlah uang yang dia tidak mampu bayar. Kemudian di sini yang terakhir itu ada motif mendekat dan menjauh. Motif mendekat dan menjauh ini di mana keadaan perasaan atau psikis seseorang di sini di sisi lain dia ingin melakukan sesuatu, namun di sisi lain dia juga terbatas dengan apa yang ada pada dirinya kayak gitu. Nah, contohnya ada seseorang yang memiliki penyakit sejak kecil. Misal dia tidak bisa terkena air hujan misalnya nih. Nah, sedangkan hujan ini kan terjadi musiman. Nah, ketika hujan terjadi, seseorang ini ingin bermain hujan atau mandi hujan kayak gitu. Nah, namun di sini terjadi pertentangan dalam diri seseorang atau dalam psikis seseorang. Di sisi lain dia ingin mandi hujan, namun di sisi lain juga dia takut akan penyakit bawaan yang sudah dibawa sejak kecilnya kayak gitu. Nah, jadi di sana terjadi pertentangan dalam diri seseorang tersebut antara dia ingin mandi hujan atau apakah dia harus tidak mandi hujan dengan penyakit yang sudah dibawa sejak kecilnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-temanku, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan landasan psikologis mengenai frustasi. Yang pertama, pengertian daripada frustasi. Frustasi ini berasal dari bahasa Latin frustratio, yang artinya hambatan atau rintangan gitu. Nah, saya contohkan, misal ada seorang mahasiswa yang mengikuti ujian akhir semester, kemudian dia itu mendapatkan lulus gitu kan, mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Pasti mahasiswa tersebut akan merasa sangat senang gitu. Tetapi jika dia tidak lulus, pasti dia akan merasa sangat kecewa gitu kan. Nah, kegagalan yang terjadi pada individu ini dapat mengakibatkan kekecewaan. Nah, jika kekecewaan itu terus-menerus terjadi dan mengganggu psikisnya atau tindakan maupun emosinya, itu mahasiswa tersebut atau individu tersebut sudah berada pada level frustasi. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa frustasi itu adalah kegagalan yang terjadi pada individu akibat tujuannya itu tidak tercapai gitu tujuannya. Atau frustasi itu adalah rasa kecewa yang mendalam gitu karena tujuannya itu tidak kunjung terlaksana. Nah, kemudian yang kedua, dampak daripada frustasi. Nah, akibat daripada frustasi itu yang pertama, agresi, marah gitu kan. Nah, apabila individu ini tadi tidak tersampaikan tujuannya itu tadi, maka dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia menjadi agresif gitu kan, marah-marah atau bahkan merusak. Kemudian yang kedua ada namanya bertindak secara eksplosif.
Nah, nanti apabila unek-uneknya tadi udah keluar gitu kan, maka ketegangannya akan mulai mereda gitu, atau bahkan menghilang gitu. Dia mulai tenang. Kemudian yang ketiga itu adanya introversi. Introversi ini adalah individu menarik dirinya dari dunia nyata kemudian menuju dunia hayal. Nah, di sana dia berhayal seolah-olah tujuannya itu tercapai di sana gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, perasaan tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya. Reaksi ini menunjukkan sikap bahwa individu itu tidak berdaya gitu, merasa patah hati, pasif gitu, atau bahkan merasa sakit gitu. Pokoknya kebalikan daripada agresi marah tadi. Kemudian yang kelima, kemunduran. Nah, di sini individu ini mengalami kemunduran sikap gitu. Misal dia menjadi kekanak-kanakan, atau bahkan dia menghisap jempol atau kencing sembarangan gitu kan, ngompol. Kemudian yang keenam ada namanya fiksasi. Fiksasi ini adalah kemandekan pada perkembangan berikutnya. Contohnya mahasiswa abadi. Ada mahasiswa yang senang jadi mahasiswa. Dia itu membayangkan seolah-olah nanti setelah dia lulus itu dia takut akan suatu hal terjadi pada dirinya yang tidak baik gitu. Contohnya beban pekerjaan mungkin, atau dia itu tidak bisa lagi mengikuti kegiatan mahasiswa. Kemudian yang ketujuh ada namanya rasionalisasi. Rasionalisasi ini adalah usaha-usaha untuk mencari-cari dalih pada orang lain untuk menutupi kesalahan atau kegagalannya tadi. Misal ada seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai jelek, kemudian mengatakan pada temannya, karena waktu itu saya sakit, dia bilang, padahal sebenarnya tidak apa-apa gitu, dia sehat-sehat saja. Kemudian selanjutnya selanjutnya itu proyeksi. Proyeksi ini individu itu melemparkan kegagalannya itu kepada orang lain, atau sesuatu di luar dirinya. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi ini individu berusaha untuk menutupi kegagalannya dengan cara-cara yang lain yang dianggapnya memadai. Contohnya dia minum minuman keras atau menjadi pecandu narkoba dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada namanya sublimasi. Sublimasi ini adalah dia mengalihkan tujuannya tadi kepada tujuan yang lain yang lebih sosial atau bermanfaat gitu. Contohnya dia putus pacaran, dia menjadi dokter atau yang lainnya gitu. Kemudian yang ketiga itu sumber frustasi. Frustasi menurut Sarlito Wirawan Sarmono membaginya menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya frustasi lingkungan. Frustasi lingkungan yaitu frustasi yang disebabkan karena ada halangan dari lingkungan tadi. Contohnya misal ada seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya, tetapi ternyata perempuan tersebut meninggal dunia. Nah, pasti laki-laki itu akan mengalami frustasi. Atau contoh yang lain, misal pada saat sekarang ini wabah corona, banyak sekali yang frustasi dengan wabah ini. Itu juga termasuk faktor lingkungan gitu. Kemudian yang kedua itu frustasi pribadi. Frustasi pribadi ini karena ketidakmampuan dirinya itu menggapai tujuannya tadi. Contoh, ada seorang yang bercita-cita ingin menjadi pemain bola gitu kan, pemain bola yang handal, tetapi dia mengalami kelumpuhan. Nah, selanjutnya frustasi konflik yang ketiga. Frustasi konflik sebenarnya ini udah dijelaskan sama materi sebelumnya, tapi frustasi konflik itu adalah frustasi yang terjadi konflik itu dalam dirinya. Contoh misal seorang yang ingin membeli pakaian, kemudian dia memilih, wah ini warnanya bagus, tapi ini juga bagus, ini lebih bagus. Nah, jadi dia konflik terjadi pada dirinya, kemudian menyebabkan frustasi gitu, tidak tahu mana yang mau dipilih. Tapi menurut saya teman-teman, jika kita frustasi dengan hal-hal yang seperti itu, gimana ya? Karena kita ini pemuda gitu, sedang kuat-kuatnya. Kita lihat dalam surat Ar-Rum ayat 54 itu mengatakan bahwa pemuda itu kekuatan gitu di antara dua kelemahan gitu. Jadi masa kuat-kuatnya gitu kan pemuda. Kita ambil contoh saja Muhammad Al-Fatih gitu.
atau Salahuddin Al-Ayyubi yang frustasi memikirkan bagaimana cara membebaskan Palestina gitu. Muhammad Al-Fatih itu frustasi, galau dia bagaimana menembus benteng pertahanan Konstantinopel. Nah, jadi ada seorang ahli tafsir mengatakan bahwa orang yang mati memikirkan dirinya sendiri itu dia mati kerdil, dia bilang. Kemudian yang mati besar itu adalah yang memikirkan umat ini. Jadi mari teman-temanku, kita memikirkan umat ini sampai kita frustasi gitu, galau gitu, sehingga nanti akan timbul kekuatan, apa sih yang bisa saya lakukan bagi umat ini. Karena kan disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, jadi itu tadi kuncinya cuma 3. Menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar, sama tu'minuna billah, beriman, ya beriman kepada Allah gitu kan. Nah, itu aja kuncinya. Nah, seandainya kunci ini dipakai oleh agama lain, tentu dia akan menjadi umat yang terbaik gitu kan. Nah, karena ini konsepnya ada di Islam, mari kita gunakan yang 3 ini. Ya, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan teman-temanku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menunjukkan materi kali ini. Saya membahas tentang sikap. Di sini konselor harus memahami konsep sikap karena sikap sangat mewarnai perilaku atau tingkah laku individu. Atau bahkan dapat dikatakan bahwa sikap merupakan perwujudan dari tingkah laku atau perilaku individu atau klien. Di sini konselor harus memahami bahwa perubahan sikap dari negatif menjadi positif merupakan tujuan dari bimbingan konseling. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa materi tentang pengertian sikap, unsur atau komponen sikap, ciri-ciri sikap, perubahan, dan pembentukan sikap. Yang pertama, pengertian sikap. Menurut Tuston, sikap merupakan tingkatan afeksi, baik berupa positif maupun negatif dalam hubungannya dengan psikologis. Yang kedua, menurut Howard Candler, sikap hubungan untuk menjauhi atau mendekati atau bahkan melakukan sesuatu baik secara positif maupun negatif. Yang ketiga, menurut Sarlito Wirawan, sikap adalah kesiapan seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu. Lanjut materi yang kedua tentang unsur atau komponen sikap. Di sini ada 3 unsur atau komponen sikap. Yang pertama, unsur kognisi. Yang kedua, unsur afeksi atau perasaan. Yang ketiga, unsur kecenderungan bertindak. Baiklah, unsur yang pertama, unsur kognisi, di mana unsur ini terdiri atas pemahaman dan keyakinan seseorang atau individu terhadap objek-objek tertentu. Misalnya, kita meyakini dan memahami bahwa bahwa perjudian dan minuman keras itu haram. Yang kedua, unsur afeksi atau feeling atau perasaan. Unsur ini menunjukkan perasaan yang disertai dengan sikap yang dimana terhadap objek-objek tertentu. Misalnya, kita sebagai orang Islam tidak menyukai atau membenci perjudian dan minuman keras dan sebagainya karena kita mengetahui dalam agama Islam itu haram. Yang ketiga, unsur kecenderungan bertindak. Unsur ini meliputi kecenderungan seluruh kesediaan kita untuk bertindak atau mereaksi terhadap objek tertentu. Misalnya, kita sebagai orang Islam setelah meyakini dan memahami bahwa perjudian, minuman keras dan sebagainya itu adalah haram, dan sehingga kita akan membencinya atau tidak menyukainya, bahkan kita akan berusaha menghilangkannya. Dan biasanya juga unsur yang ketiga ini dipengaruhi atau berdasarkan unsur sebelumnya, yakni unsur afeksi dan kognisi. Selanjutnya, ciri-ciri sikap. Menurut Sarlito, sikap ini merupakan hubungan antara subjek dan objek, di mana sikap ini harus memiliki objek, dan objek biasanya bisa berupa orang, benda, nilai-nilai, lembaga masyarakat, hukum, agama, dan sebagainya. Dan perlu diketahui juga bahwa sikap itu tidak dibawa sejak lahir, melainkan sikap itu dipelajari dan dibentuk oleh pengalaman-pengalaman. Sehingga karena sikap itu dapat dipelajari, dia itu berdasarkan lingkungan tempat tinggal.
Baiklah, materi selanjutnya tentang pembentukan sikap. Di sini ada 4 faktor pembentuk sikap. Yang pertama, faktor pengalaman khusus. Yang kedua, faktor komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, faktor model. Yang keempat, faktor lembaga-lembaga sosial. Baik, faktor yang pertama adalah faktor pengalaman khusus, di mana sikap ini dapat dibentuk oleh pengalaman khusus atau pengalaman pribadi seseorang atau individu. Misalnya, kita sebagai mahasiswa mendapat perlakuan baik dari dosen sehingga muncul dalam diri kita itu sikap yang positif terhadap dosen tersebut. Kemudian sebaliknya, apabila ada dosen yang kurang simpati atau sebagainya terhadap mahasiswa, otomatis dalam siswa tersebut akan terbentuk sikap yang negatif atau kurang baik terhadap dosennya. Yang kedua, faktor komunikasi dengan orang lain, di mana sikap ini banyak dibentuk oleh komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung bisa dengan face to face, yang tidak langsung bisa melalui media massa, TV, media sosial, koran, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, faktor model, di mana banyak sekali sikap ini terbentuk melalui jalan imitasi atau meniru seseorang. Misalnya seorang anak meniru orang tuanya, murid atau siswa meniru gurunya, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor lembaga-lembaga sosial. Di sini banyak sekali sikap itu yang terbentuk melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan, baik yang politik, yang sosial, hukum, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir tentang perubahan sikap. Karena sikap itu merupakan aspek psikis yang dapat dipelajari, maka dia dapat berubah. Tetapi sikap itu dapat berubah dengan sendirinya, melainkan melalui beberapa faktor. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 4 teori perubahan sikap. Yang pertama, pendekatan teori belajar, yang dimana pendekatan teori ini beranggapan bahwa sikap itu dapat berubah melalui proses belajar dan materi yang dapat dipelajari. Yang kedua, pendekatan teori persepsi. Di sini pendekatan teori ini beranggapan bahwa berubahnya sikap disebabkan oleh persepsi seseorang atau individu terhadap suatu objek itu berubah. Yang ketiga, pendekatan teori konsistensi. Dasar pemikiran teori ini adalah untuk menyesuaikan keseimbangan atau keserasian dalam dirinya. Apabila keserasian atau keseimbangan dalam dirinya terganggu, maka ia akan berusaha menyesuaikan sikap dan perilakunya untuk mencapai keharmonisan. Terakhir, pendekatan teori fungsi. Pendekatan ini beranggapan bahwa berubahnya sikap atau tidak itu sangat tergantung terhadap hubungan intensional atau fungsi, yang dimana yang dimaksud adalah kebermanfaatan dalam diri seseorang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semua umat muslim, khususnya kepada dosen kami Bapak Muhammad Ali Syahbana dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. Faktor yang pertama ada hereditas atau keturunan, merupakan faktor pertama yang dapat mempengaruhi perkembangan individu, yakni totalitas karakteristik diturunkan dari orang tua kepada sang anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak di dalam rahim. Adapun penurunan sifat ini melalui prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada reproduksi, yaitu penurunan sifat berlangsung ketika ia berada di dalam rahim. Yang kedua konformitas, yaitu penurunan sifat yang berasal dari generasi sebelumnya. Artinya, jika ia tidak memiliki sifat yang sama dengan orang tuanya, boleh jadi ia memiliki sifat yang sama dengan kakek neneknya atau generasi sebelumnya. Prinsip yang ketiga, variasi, yaitu penurunan sifat yang bervariasi. Contohnya, antara kakak dan adik memiliki sifat yang berbeda walaupun berasal dari orang tua yang sama. Regresi filial, yaitu penurunan sifat yang cenderung ke arah rata-rata. Adapun faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi perkembangan individu adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala hal yang dapat mempengaruhi perkembangan individu, baik itu menyangkut sumber mutu makanan, temperatur suhu udara, lingkungan, sikap-sikap dengan lingkungan,
suasana dalam keluarga, hubungan dengan sekitar, sikap-sikap orang sekitar, ataupun suasana dalam pendidikan. Dengan begitu, individu akan belajar dan bagaimana merespon terhadap lingkungan. Adapun pembagian lingkungan ini, yang pertama ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik mengadakan program bimbingan, pengajaran, latihan untuk mengembangkan potensi si anak, baik itu menyangkut moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Adapun lingkungan yang ketiga ada kelompok teman sebaya. Individu cenderung memahami orang yang seumuran dengannya. Lebih-lebih ia memiliki pemahaman yang sama, kebiasaan yang sama, atau kegemaran yang sama. Adapun kaitannya dengan keluarga, dalam keluarga yang sehat, individu cenderung bisa menghindarkan diri dari pengaruh negatif pergaulannya dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat. Adapun faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu ada kematangan pribadi, yaitu pribadi yang siap baik secara fisik maupun psikis untuk berubah dan berkembang menjadi lebih baik. Karena sejatinya tidak ada yang dapat mengubah diri Anda kecuali diri Anda sendiri. Adapun secara mudahnya, dua sebab yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. Sebab yang pertama, pikiran yang terbuka, dan yang kedua, hati yang terluka. Jadi pilihan ada di tangan Anda sendiri. Anda mau berubah dengan membuka pikiran Anda, atau menunggu bahkan membuat hati Anda terluka sendiri. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أي الهادي